si Habib itu, si Kiai itu, si Ustadz itu diberi masukan. Ingat, kalau dari pertanyaan berarti dia tokoh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernyataan Gus Fuad Pleret yang mempersoalkan keberadaan habaib di Indonesia yang sempat mendapat sorotan publik ikut ditanggapi oleh Habib Hasan bin Ismail Al-Muhdar. Dan seperti apa tanggapan Habib Hasan bin Ismail Al-Muhdar? Kita simak pernyataan beliau sebagaimana dalam salah satu video yang diupload di channel Ahbabul Mustafa. Dan coba kita simak. Sekarang lagi ramai mengenai ada seorang yang melarang habaib berdakwah di Indonesia karena dakwah Habib itu merusak persatuan dan kesatuan Indonesia. Saya sebagai pecinta Habib merasa sakit hati, katanya Habib, mendengar seperti ini. Bagaimana tanggapan antum tentang masalah ini, katanya Habib? Siapapun yang berdakwah dengan cara yang bahaya, ya perlu kita kasih masukan, perlu kita luruskan kalau itu memang berbahaya gitu. Itu Habib, itu Kiai, itu Gus, itu Ustadz, itu siapapun berdakwah membahayakan persatuan, membahayakan ukhuwah, betul-betul membahayakan ya, tidak digeret untuk di ala politik ke barat dan ke timur, membahayakan, benar-benar membahayakan. Maka si Habib itu, si Kiai itu, si Ustadz itu diberi masukan. Ingat, kalau dari pertanyaan berarti dia tokoh, gitu kan? Yang mau Anda nasihati ini tokoh, posisikan dia sebagai tokoh, dan cara menghormatinya harus hati-hati, lembut, karena dia tokoh. Jangan tokoh Anda posisikan seperti anak kecil, Anda marahi, Anda nggak ada hikmah, diam aja sudah. Seperti pernah kita membahas tentang ketika ada satu jenderal yang berbicara dianggap itu bersalah. Oke, kalau memang dia bersalah, nasihati. Dia jenderal, dia presiden, dia menteri, tokoh politik, dia salah, nasihati. Tapi posisikan dia sebagai tokoh. Inzilin nas manazilahum, kata Nabi, posisikan orang itu di posisi masing-masing. Jangan nasihat kepada tokoh seperti nasihat kepada anak kita. Ini enggak hikmah ini. Qulil haqq walau kana murra, man ra'a minkum munkaran falyughayyir bi yadihi. Anda tidur aja deh. Anda nggak bisa dakwah. Yang Anda hasilkan madharat yang ada, yang Anda hasilkan pecah belah yang ada. Nah, ini yang kita sayangkan, gitu loh. Bil hikmah. Nggak didengar, udah cukup, selesai. Kenapa memang harus nasihat Anda didengar? Kan enggak. Nabi aja nggak harus didengar. Innama anta mudzakir, lasta alaihim bimusaitir, wa ma anta alaihim biwakil, wa ma anta alaihim bihafid. Nabi Rasulullah Muhammad SAW ditegur oleh Allah, kamu hanya mengingatkan, kamu tidak bisa maksa, kamu tidak bisa menjaga siapapun, kamu bukan ditugaskan untuk memperhatikan siapapun. Sampaikan yang hak dengan cara yang lembut, dengan cara yang benar. Diterima ahlan, enggak diterima ahlan. Bukan dicaci di media, dicaci di podium. Anda tidak bisa dakwah, Anda malah merusak. Seperti ini. Hah? Apa maksudnya? Apa habaib satu warna ini aja? Habib yang lembut banyak, Habib yang sejuk banyak. Ketika ada satu Habib yang dianggap salah, dia anggap salah, belum tentu dia salah, tapi nasihati, bukan dicaci di podium. Nanti ada Habib yang nggak terima, marah, akan timbul apa? Anda ini nahi mungkar, apa Anda menimbulkan mungkar sekarang? Cara Anda ini, Anda membuat mungkar lagi.
cara Anda mungkar dan Anda menumbuhkan mungkar lagi. Anda memperbelah umat sekarang, memecah umat Anda ini. Sok nahi mungkar, sok bela NKRI, sok bela Indonesia. Anda menghancurkan NKRI. Anda sadar atau tidak? Nasihati tokoh itu dengan posisinya. Anda posisikan dia sebagai tokoh, hormati, ngomong yang halus, gitu. Kalau Anda nggak bisa, diam aja deh supaya nggak timbul masalah lagi. Seperti ada kiai ngawur banyak. Gimana caranya? Jangan dicaci di podium, nasihati. Nggak bisa, doakan, selesai. Jangan Anda menambahi masalah. Pernah Habib Umar ditanya oleh salah satu tokoh, oleh kiai, tentang satu tokoh yang dianggap nyeleneh. Dianggap nyeleneh. Gimana Habib kalau dicaci di podium? Anda jangan membuat masalah baru. Tokoh yang Anda caci itu ada pencintanya, ada pengikutnya. Ketika Anda caci di podium, pencintanya marah, timbullah masalah. Anda ini mau menyelesaikan masalah apa mau membuat masalah? Ini hikmah ya, sangat disayangkan. Cara menasihati yang nggak tepat itu akan timbul masalah. Nasihat kepada habaib, nasihat kepada kiai, nasihat kepada tokoh, cara harus tepat. Kalau Anda nggak bisa cara yang tepat, diem, jangan bicara, lebih baik. Ya, seperti itulah tanggapan yang disampaikan oleh Habib Hasan bin Ismail Al-Muhdar terkait dengan polemik pernyataan yang disampaikan oleh Gus Fuad Pleret terkait dengan keberadaan para habaib di Indonesia, di mana pernyataan dari Gus Fuad Pleret ini sempat mengundang kontroversi di publik. Banyak pihak yang justru menyayangkan pernyataan yang disampaikan oleh Gus Fuad Pleret, di mana dalam salah satu video seperti yang viral beberapa waktu lalu, Gus Fuad menyampaikan pernyataan menohok terkait dengan keberadaan para habaib di Indonesia. Dia bahkan menyebut bahwa para habaib sering membuat gaduh dan merusak pribumi. Pernyataan dari Gus Fuad tersebut lantas mengundang sorotan dari sejumlah pihak. Bahkan beberapa waktu lalu ada salah seorang yang datang bertabayun ke pesantrennya Gus Fuad hingga terjadi aksi penyerangan atau pemukulan terhadap Gus Fuad. Dan seperti yang terlihat di beberapa video terkait dengan aksi pemukulan yang diduga dilakukan oleh seseorang yang tidak terima dengan pernyataan yang disampaikan oleh Gus Fuad soal keberadaan habaib di Indonesia. Dan memang pernyataan Gus Fuad ini juga ikut ditanggapi oleh beberapa pihak, termasuk Habib Bahar bin Smith juga menyampaikan pernyataan keras atas pernyataan yang disampaikan oleh Gus Fuad Pleret yang mempersoalkan keberadaan habaib di Indonesia. Ya, demikian ulasan kita terkait dengan polemik pernyataan dari Gus Fuad yang mempersoalkan para habaib di Indonesia, yang itu kemudian mendapat tanggapan dari Habib Hasan bin Ismail Al-Muhdar. Beliau menyampaikan pernyataan bijak terkait dengan pernyataan dari Gus Fuad Pleret tersebut. Ya, demikian, semoga memberikan pencerahan. Amin. Wallahu alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.